urus itu. Lepas itu saya lah ikut-ikut dengan Maci Siti kerja rumah ke rumah macam tuh. Lepas itu saya kerja dengan satu orang Melayu, orang tempat sana. Anaknya itu sakit skizofrenia. Terus tuh dia cakap macam ni, awak nak tak dengan kawin dengan anak saya. Waktu itu kan saya kata begitu, pastilah hukum di Malaysia. Terus dia ancam saya macam ni, kalau awak tak nak kawin dengan anak saya, nanti saya laporkan immigration sekali dengan Mas Siti. Saya takutlah waktu itu. Terus saya cerita, saya buat perjanjian dekat dia. Oke, kalau Maci tapi saya tak nak masuk penjara. Kata saya mau nak dipulangkan ke Indonesia aja, tapi saya janji kalau ibaratkan betul dia jodoh saya, ibaratkan Maci betul-betul baik dengan saya, kan memang saya takut lah waktu itu. Buatlah saya perjanjian, saya diuruskan sampai saya pulang lah, saya cerita ke Indonesia. Lepas tu si Maci itu yang si orang Melayu itu datang dekat keluarga saya dekat Indonesia. Singkat cerita selama saya di Indonesia itu sekitar berapa bulan ya, sampai bulan pokoknya semenjak saya tinggal di Indonesia, saya kan pulihkan trauma dulu gitu. Saya terus belajar bagaimana legalitas pernikahan dengan orang Melayu, segala macam lah, tek-tek banyak saya belajar di pengalaman lah. Saya kan udah janji, terus kan ada surat tertulis, saya kan tak ingkar. Singkat cerita, bulan Oktober atau November, selama itu saya hubungan juga dengan si Maci itu, karena saya memang tidak nak lah Aisyah udah membuat janji tapi saya ingkar. Walaupun yang namanya saya tahu resiko kalau ibaratkan jaga orang skizofrenia itu tidak mudah, karena dulu yang majikan dulu kan saya pernah disuruh jaga orang macam itu ya, yang sakit mental gitu kan. Tapi kan kalau skizofrenia kita ibaratkan sakit mentalnya kan, saya lihat anak si Maci itu cuman kayak budak lah. Jadi kayak masih budak lah. Mungkin kata saya, daripada saya jadi disantri lunta-lunta, pasti saya ya udahlah, mungkin ini jodoh saya. Terus saya daripada nggak balik-balik ke Indonesia, saya setujuilah persyaratan si Maci itu. Jika cerita bulan Oktober dia datang ke sini, saya siapkan dokumen semua. Bulan 12 2016 saya kan menikah resmi dengan orang Malaysia. Terus bulan itu kan selama saya kan jadi blacklist pulang itu. Singkat cerita bulan 2 2017 alhamdulillah surat pemutihan keluar, jadi saya bebas blacklist. Bulan 2 itu saya susulah, saya punya suami ke Malaysia. Suami saya udah menikah di Indonesia. Bulan 12 itu langsung pergi lagi ke dengan keluarga dia, balik lagi ke Malaysia. Terus? Pas itu bulan 2 sampai 2020. Saya di sana sambil walaupun jaga orang skizofrenia, saya juga belajar di sana. Saya kan nggak mau lah sampai terjadi lagi gitu kan, sampai imigrasi lagi udah kapok lah gitu istilahnya tuh. Tapi alhamdulillah saya juga udah mendapat kemudahan di sana ya, jadi itu dekat dengan. Tapi yang saya nggak suka itu keluarga suami saya itu memperalat saya gitu, jadi semena-mena kepada saya itu. Terus saya coba tahan karena kan yang namanya kawin itu kan nggak semudah gonta-ganti baju gitu kan. Pikir saya gitu, saya tuh udah gimana pahitnya hidup di negara. Saya coba tahan sampai 6 tahun, terus kan terhalang COVID kan, lockdown segala macam. Saya coba untuk bertahan sampai kumpul sedikit uang untuk supaya bisa lagi kembali ke Indonesia. Dikarenakan saya pulang lagi ke Indonesia itu saya pikir buat apa saya bertahan di sini gitu kan. Sedangkan berapa lama sih kamu menikah dengan orang Malaysia? 5 tahun lebih, Ma'am. 5 tahun lebih, terus? Sama 5 tahun lebih juga saya coba bertahan sambil belajar legalitas di sini. Saya kan nggak mau terulang lagi yang seperti yang dulu lah gitu. Terus saya tapi selama 5 tahun itu kamu sudah menikah resmi
Kamu punya visa di Malaysia? Udah resmi 2 negara. Bahkan saya udah dapat disebutnya itu visa pengikut suami, POC kalau sini apa namanya. Tapi kenapa kamu merasa diperalat oleh keluarga suamimu? Diperalatnya gini, Mem. Saya kan kerja di sana itu sambil kerja. Jadi saya ikut ibaratnya sekolah yang buat jaga-jaga orang yang sakit mental seperti itu. Kan saya dapat sertifikat tuh ikut seminar kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya setiap hari kamu jaga suami saya lagi, terus saya kerja di luar lagi cari uang, pulang ke rumah harus masak, harus beres-beres rumah. Terus? Sama itu. Jadi kan saya juga capek memang, masanya bukan capek itunya, tapi saya kan kalau kerja 2 rumah kayak gitu, rumahnya besar semua, pingsan saya juga. Lepas itu kan siang malam kan, karena orang yang kayak gitu kan nggak tidur, terus cari uang lagi. Tapi kan saya juga berpikir kalau lebaran saya pulang nggak bawa duit, terus legalitas saya belum pasti kan, saya juga urungsin kan. Jadi saya percoba aja bertahan 6 tahun itu. Terus kan pas saya mau balik lockdown kan, waktu itu COVID parah kan, 2009 tuh. Ya saya coba terus dia bertahan di sana. Alhamdulillah pas COVID itu kan lumayan, alhamdulillah rezekinya segala macam kan dari rumah. Jadi saya belajar lebih untuk yang TKI yang susah keluar itu, saya kan bisa keluar kalau cari barang kan bisa. Saya cari barang ibaratkan saya jual lah dekat-dekat TKI gitu, itu kirim seperti itu. Jika lumayan hasilnya, jadi saya kan bisa buat tiket balik. Terus saya kan pas balik itu udah ada sertifikasi surat ibaratkan kawin dengan segala macam kan, jadi saya udah nggak ada blacklist lagi di paspornya. Ibaratkan saya mau keluar kan nggak dipersulit gitu. Terus Cerita saya alasan ke majikan saya, ke mertua saya itu, saya mau pulang, mas saya memang waktu itu sedang tak sehat lah. Saya mau cakap, kamu kalau pulang bikin surat perjanjian lagi. Kan kalau orang yang normal, buat apa surat perjanjian? Nih kita nikah resmi, terus saya kan di sana juga kerja, nggak susahin dia, baik hidup juga kan. Terus? Tinggal di sana kan legalitas itu kan kewajiban suami kan untuk menanggung itu buat surat ini itu kan. Tapi kan dipermasalahkan itu yang saya sakit hati itu. Padahal kan saya udah ikhlas. Memang saya tadinya salah gitu kan, putus asa di Indonesia kerja nggak dapat. Pasalnya saya kan kadang-kadang ngomong orang kamu matanya minus nanti nggak bisa kerja gitu. Jadi saya kan tergiur ikut dulu kan nggak paham ikut tetangga kerja jadi ilegal di sana. Saya juga kan bukan keinginan kabur pas ketangkap juga. Kalau nggak dipindah-pindah kerja mah. Singkat cerita saya baliklah ke Indonesia. Waktu itu tahu waktu bulan 2022 itu saya pulang ke Indonesia. Alhamdulillah sampai di sini sampai selamat lah di Indonesia. Sekarang yang jadi masalahnya ini, saya di sininya tuh kan udah cari-cari kemana kerja, Mem. Susah. Di mana? Gitu. Di Indonesia. Terus? Kalau bisa gitu, bisa nggak Mem carikan agent gitu yang bisa daftarkan saya resmi kerja di Hong Kong gitu. Oh, intinya adalah kamu pengen kerja di Hong Kong gitu kan? Iya gitu. Maksudnya umur berapa sih kamu? Cerita gitu, 33. Oke, dari ceritamu seperti ini nih, statusmu berarti masih menikah dengan orang Malaysia atau bukan? Masih menikah, masalahnya kan prosedurnya rumit, terus biayanya besar. Terus si Maci itu nggak mau lepaskan saya. Dia cakap kamu pembohong, pulang sebentar tapi nggak bisa pulang. Tapi si Maci itu nggak bisa menuntut dikarenakan waktu saya pulang semua dokumen saya bawa gitu. Nah, jadi sekarang prosesnya saya lagi tunggu sampai saya kumpulkan biaya. Itu kan bukan buat biayanya nggak sedikit gitu maksud saya gitu. Tapi sekarang saya berusaha di Indonesia cari kerja susah banget gitu. Tapi kerja di luar negeri di Hong Kong juga tidak mudah loh. Saya paham. Apakah kamu yakin kerja di Hong Kong itu mampu menjalaninya? Karena di Hong Kong ini sangat berat sekali. Iya. Apalagi kamu punya suami lah seperti ini seperti itu, atau dengan background kamu nanti takutnya kamu jadi kaburan, orang jadi takut nih dengar ceritamu. Tapi saya secara pribadi tidak akan menghakimi sih apa yang akan terjadi padamu. Tapi intinya adalah karena di Hong Kong ini beda ya. Kamu pakai bahasanya juga beda, kerjanya juga lebih parah di sana karena di mental.
Sudah yakin kamu bisa? Insya Allah saya siap. Jadi karena ini tidak mudah untuk bekerja di luar negeri ya. Walaupun kamu punya pengalaman, tapi belum tentu juga di luar negeri kamu punya pengalaman. Nah, kerja dua pembantu atau seperti apa dan bagaimana? Saya akan rekomendasi PT. Dan kemarin kan ada orang juga yang masuk PT merasa tidak sesuai, tidak ingin bekerja di PT. Nah, pertanyaan saya, di PT itu adalah training. Kira-kira kamu sanggup nggak? Training di PT, Iya. ibarat belajar gitu. Iya, belajar, kerja, mental, dimarah-marah. Kira-kira kamu kuat nggak? Dirimu sendiri itu kuat nggak dengan mental-mental seperti itu? Bisa nggak? Bisa, insya Allah saya siap. Oke. Bukan, maaf ya, Mem. Kan waktu itu ada kasus tuh yang di dekat PT itu, kan ada yang nggak berhari-hari dikasih makan terus ditelantarkan TKI-nya. Nah, saya takutnya gitu kalau belajar insya Allah saya siap gitu kan, selama saya. Iya, intinya adalah bukan hanya belajar saja, di training, di mental, dimaki-maki. Kuat nggak gitu loh. Kadang-kadang tengah malam dibangunin untuk masak. Bisa nggak kira-kira? Iya, insya Allah saya siap. Oke. Karena memang tidak mudah untuk bekerja di luar negeri. Selain kamu siap secara fisik, kamu harus siap juga secara mental. Siap ya? Iya. Oke, nanti tak kasih nomornya PT, tapi tergantung ya, kamu diterima atau enggak, karena saya bukan calo atau sponsor, saya cuma merekomendasikan, tapi segala konsekuensinya itu ada pada kamu sendiri, ngerti enggak? Iya. Oke, nanti tak kirimkan ya, coba kamu hubungi langsung ya sayangnya. Oke, terima kasih. Oke, siap, terima kasih. Jadi buat teman-teman, saya tidak ingin ntar dibilangnya saya adalah calo yang memberikan pekerjaan seperti ini, seperti itu, terus nanti kalau kesalahannya ada sesuatu dan bagaimana, saya yang kena. Tapi sekali lagi, di PT itu adalah kekuatan mental ya, bagi kalian yang kuat mentalnya ya berani tarung, kalau enggak ya memang harus mundur secara halus ya. Jadi pertempuran di media sosial, pertempuran di dunia nyata itu sangat mempengaruhi kalian. Tapi sekali lagi, yang penting kita niat, kuatkan mental, kuatkan tujuan, kita pasti sukses. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.